Salam alehim pada tiga pribadi yang ada bersama-sama dengan kami di muka bumi. Pak Yahweh, Yeshua, Masih Elohim, Bapa Surgawi, Pak Eman Lahagu Dua. Salam alehim pada Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega, King of the Kings, Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto. Salam alehim pada mempelai yang cantik mempesona Ratu Adil, yaitu Roh Kudus itu sendiri, Ibu Fei Hamdani. Ada Roh Sukacita juga. Salam alehim pada semua penonton yang sedang melihat video kesaksian saya ini, dan selamat kita bertemu kembali. Mari sebelum saya masuk dalam kesaksian dan pujian, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa hambamu kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mau datang kembali ke hadirat Kudus, mengucap syukur terima kasih Tuhan, layakkan hambamu untuk bersuara, menyuarakan suara kebenaran melalui pujian dan kesaksian. Berkati hambamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa berdoa bersyukur pada Bapa surga, haleluya, amin. Saya akan masuk dalam pujian, satu pujian, yaitu hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saya akan baca firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, berkata demikian. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan hukuman Allah atas semua orang, yaitu kita menghakimi sesama kita ya, saudara-saudaraku, sedangkan kita sendiri melakukan. Jadi jangan kita menghakimi sesama kita dengan asal-asal menghakimi. Kalau kita merasa kita bersalah, jangan kita menghakimi sesama kita. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia sudah berdosa di muka bumi ini. Jangan kita menghakimi sesama kita dengan seenaknya lagi. Dan apa di sini katakan di ayat 2, tetapi kita tidak tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur. Tuhan menghukum secara jujur. Tuhan tidak memilih-milih bahwa oh ini tidak dihukum karena dia ada U di balik B. Sifat Tuhan bukan begitu. Tuhan itu maha kasih, maha penyayang, dan maha pelindung bagi anak-anaknya. Kalau memang salah ya salah dihukum. Tidak pilih bulu siapapun dia. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Ya, kita menghakimi orang, kita juga melakukan. Dan di sini dikatakan, apakah engkau bebas dari hukuman? Tidak akan bebas. Semua kita akan dihukum oleh apa yang kita sudah buat. Apa yang kita tabur itu kita tuai. Sekali lagi, apa yang dikatakan firman Tuhan di sini dikatakan bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah. Apakah engkau akan luput dari hukuman Allah? Ya tidak. Kita tetap dihukum kalau kita sudah berbuat salah. Terlebih di zaman akhir ini ya, Tuhan menghukum dunia ini dengan apa? Bencana-bencana. Tuhan datang sudah menghukum dunia, bukan Tuhan datang untuk mendamaikan dunia. Tidak, saudara-saudaraku. Tuhan datang menghukum dunia ini dengan tanda-tanda gempa di mana-mana, banjir bandang, tanah berjalan, tsunami, likuifaksi. Itu banyak lagi hukuman Tuhan berlaku karena dunia ini sudah akan berakhir.
sebagaimana kejadian zaman dulu Nuh di perjanjian lama. Nuh diperintahkan Tuhan membangun bahtera untuk karya penyelamatan Tuhan kepada Nuh. Jadi Tuhan memakai Nuh supaya Nuh berseru-seru kepada manusia pada saat itu bertobat. Tetapi apa yang terjadi? Malah Nuh diejek. Dikatakan Nuh sudah gila, Nuh sudah begini. Tapi Nuh tetap mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan pada. Begitu dan kami anak-anaknya di zaman akhir ini. Kami adalah alat dipakai Tuhan untuk menyerukan suara kebenaran bersama 3 pribadi yang menyerukan bertobat. Tetapi tidak ada yang mau bertobat. Malah pengejekan, penghinaan kepada pekerjaan Roh Kudus. Yang kami hina, kami dikatakan sudah sesat, kami dikatakan begini begitu, tapi kami tidak peduli. Kami jalan lurus ke depan dan Bapak Ibu sudah saksikan. Kami yang bersaksi sudah bercahaya-cahaya karena kami adalah manusia cahaya. Karena Tuhan sendiri itu cahaya. Jadi kami juga anak-anaknya harus bercahaya dengan mempunyai meterai ilahi di dahi yang berbentuk T. Bukan memakai materai arang yang digaris di dahi, bukan. Kami memang asli dari Tuhan. Di dalam kegelapan, materai kami di dahi ini akan bercahaya. Di siang hari saya sudah kelihatan ya, materai ilahi anak-anak Tuhan. Nah inilah dibilang roh kebenaran. Kami bukan penyesat dan bukan disesatkan. Kami mengikuti 3 pribadi karena Tuhan Yesus itu sendiri sudah datang ke dunia ini dengan memakai wadah seorang anak muda. Ya, namanya Pak Aditya Nugrahanto. Di zaman anugerah dia memakai nama Tuhan Yesus Kristus. Di zaman Omega ini dia memakai nama Aditya Nugrahanto. A, Aditya Alfa, Nugrahanto O, Omega, Alfa dan Omega. Ada tertulis di dalam kitab Wahyu, Alfa dan Omega. Sekali lagi, bertobat sungguh-sungguh karena kerajaan surga sudah ada di dunia dengan tanda-tanda. Bumi semakin kacau balau dan dunia sudah tidak lama akan berakhir. Demikianlah renungan saya. Mari kita sebelum menutup kesaksian firman saya hari ini, mari kita menyanyi satu pujian. Tak usah ku takut, Allah Maha Kuasa. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Terima kasih, demikianlah kesaksian firman dan pujian dari saya menyuarakan suara kebenaran. Kami dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai alatnya, sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman untuk menyuarakan suara kebenaran. Bertobat karena dunia sudah akan berakhir. Dunia sudah di ujung tanduk. Kami tidak tahu apakah besok, lusa atau bulan depan atau berikutnya lagi dunia ini sudah akan berakhir. Kami menghimbau bertobat sungguh-sungguh supaya dapat diselamatkan. Demikianlah kesaksian firman saya. Biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan kesaksian firman saya ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, sampai bertemu kembali di dalam kesaksian berikutnya. Amin.